Kali ini jelajah wisata RRI Palu berada di lokasi Kaili Novangga Riding School. Tepatnya berada di Kelurahan Petobo, Kota Palu. Di sini kita bisa belajar berkuda dan memanah. Seperti apa sih keseruannya? Yuk kita jelajahi bersama. Oke Sobat RRI, saat ini saya sedang bersama Pak Anjas Slamatata, owner dari Kaili Novangga Riding School. Nah, beliau juga merupakan ketua dari Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, kita langsung tanya-tanya aja nih sama Pak Anjas. Siap. Baik Pak Anjas, bisa diceritakan Pak awal mulanya berdiri dari tempat latihan berkuda ini? Baik. Jadi awal mulanya berdiri di tempat berkuda ini awalnya dari semenjak saya menjadi ketua Pordasi Kota Palu. Baik. Dan sekarang menjadi ketua Pordasi Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari situ saya termotivasi bagaimana menggabungkan antara olahraga khususnya berkuda dengan ekonomi. Oh iya. Jadi dari situ saya melihat yang tadinya banyak pendahulu-pendahulu kita atau teman-teman kita yang ada di khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah ini, mereka memang cuma fokus bagaimana hobi itu tentang bagaimana berkuda. Tapi dengan adanya motivasi dari teman-teman juga yang seluruh Indonesia, bagaimana digabungkan antara olahraga berkuda dengan ekonomi. Makanya dengan motivasi itu saya coba kembangkan. Oh, iya, Kembangkan ini barang antara olahraga dan wisata, dan ada juga tempat F&B atau kafenya. Jadi alhamdulillah. Oke Pak. Jadi ini kalau bisa dibilang lengkap sekali ya Pak, Ya, fasilitas yang ada di jalan. Bukan hanya untuk latihan berkuda, tapi ada juga fasilitas lain seperti kafe, F&B dan wisata. Nah, bisa dijelaskan Pak apa saja tadi secara rinci fasilitas yang ada di Kaili Novangga Riding School? Alhamdulillah fasilitas di sini ini adalah di sini ada tempat berkuda juga di situ. Selain olahraga saya buka satu kayak seperti ada wisata berkuda. Iya. Wisata berkuda peruntukannya untuk anak-anak. Oh, Dan iya. kita kerjasama dengan sekolah-sekolah. Dan juga ada lesson. Lesson itu kayak seperti orang sementara belajar berkuda. Oh, iya. Nah, di situ juga ada member. Member itu sudah masuk kelas yang sudah pintar berkuda. Oke. Nah, dan di situ juga ada satu kawasan juga saya bangun supaya lebih connect dengan antara panahan dengan berkuda. Di situ saya buka juga tempat panahannya. Di situ juga ada gabungan olahraga horseback archery istilahnya. Kalau dalam Pordasi horseback archery berkuda sambil memanah. Ya. Selain itu juga ada saya buka kawasan tempat wisata memberi makan kelinci sebagai hiburan buat anak-anak. Oke. Nah, di situ ambil hikmahnya kasih makan hewan, di situ ambil hikmahnya, di situ juga ada ekonominya. Oh, iya. Dan sementara juga saya bangun untuk kolam renang. Nah, di situ kolam renang untuk anak-anak. Jadi semua ini pelengkap daripada view daripada kuda. Alhamdulillah sudah 10 hari ini saya buka, luar biasa peminatnya. Baru ini 10 hari ya Pak? Baru 10 hari saya buka, dan ini belum launching loh. Belum launching? Belum launching. Berarti RRI perdana nih Pak di sini. Perdana. Perdana RRI. Ini sangat luar biasa buat RRI. Terima kasih banyak Pak RRI. Terima Oke, kasih baik. juga Pak. Kemudian bagaimana untuk dukungan dari pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan adanya tempat latihan berkuda dan memanah ini Pak? Alhamdulillah dukungan Pak pemerintah sangat luar biasa, khususnya dari pemerintah pusat. Mereka sangat support, dan bahkan mereka mengarahkan saya bagaimana mengembangkan kuda yang ada di Sulawesi Tengah. Kebetulan kuda yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini itu adalah salah satu budaya. Ya. Yang bagaimana yang tadinya sudah lenyap bisa dikembangkan ulang. Dan dari situ saya tambah lagi untuk pengembangannya itu saya konekkan lah dengan tempat-tempat hiburan seperti F&B. Iya. Nah itu
Makanya kembali sekali lagi tadi itu, yang tadinya orang-orang tua kita atau pendahulu kita itu memang hobi, tapi memang cuma sebatas hobi. Tapi bagaimana dengan adanya konsep ini, saya konekkan antara hobi dengan ekonomi. Iya. Supaya lebih bisa bertahan lagi kuda-kudanya. Oke, benar sekali Pak. Oke Pak, terus ini kan pasti ada kelas-kelas dan programnya ya Pak. Nah, bisa dijelaskan ada kelas apa saja dan kategorinya apa saja Pak? Mungkin dari anak-anak, kemudian dewasa dan sebagainya. Ya, untuk perkembangan di sini ini kelas yang saya buka di sini itu bukan kelas sih, tapi kategori-kategori yang ada di kawasan ini. Oke. Di situ kategori ada beberapa kategori berkuda. Makanya kategori berkuda itu ada 3 kategori. Yang pertama kategori wisata, yang kedua kategori lesson, yang kedua kategori lesson, yang ketiga kategori member. Dan di situ ada juga kalau kita ke pordasinya, di situ ada 4 kategori. 4 kategori. Jadi kalau kita secara umum menilai bahwa pordasi itu cuma pacu. Padahal di dalam pordasi itu ada beberapa. Makanya itu saya coba kembangkan di Sulawesi Tengah ini. Pordasi ini bukan cuma pacu loh, tapi ada beberapa bidang berkuda lainnya, termasuk equestrian. Equestrian itu yaitu kuda jumping. Ada juga horseback archery, yaitu kuda memanah. Ada juga polo. Ada juga polo. Jadi ada beberapa kategori saya coba bangun kembali, konekkan dan perkenalkan dengan semua masyarakat khususnya Sulawesi Tengah. Kemudian untuk olahraga memanah ini sendiri Pak, kan di sini bukan hanya untuk latihan berkuda juga, tapi ada juga untuk olahraga memanah. Nah, olahraga memanah ini apakah ada program-programnya seperti berkuda tadi atau bagaimana Pak? Olahraga memanah yaitu berkuda atau dikatakan horseback archery. Itu secara olahraganya itu bukan di kalangan PON lagi, bukan olahraga nasional, tapi itu masuk di kalangan masuk di olahraga internasional, bahkan sampai ke Korea, ke Turki. Nah, itu olahraga berkudanya dibanding daripada olahraga yang intinya olahraga berkuda ini, horseback archery atau panahan berkuda ini sudah mendunia. Dan salah satu pencetus olahraga berkuda di pusat dari ialah salah satu pencetus dengan bergabungnya olahraga berkuda itu adalah termasuk Provinsi Sulawesi Tengah yang mengajukan salah satu pencetus di wilayah Indonesia. Oke, baik nih Pak Anjas, kita sudah selesai interview. Kemudian kita langsung saja kayaknya ya untuk coba latihan berkuda dan memanah. Oke. Siap. Mari, silakan Bu. Pak Anjas, ini kuda-kudanya apakah bisa dibedakan dari jenis-jenis olahraganya atau bagaimana Pak? Ya, beberapa jenis kuda ini tergantung bidang-bidangnya masing-masing. Karena saya katakan tadi itu di situ ada berkuda ini cuma pacu, tapi di situ ada kuda horseback archery, ada kuda equestrian. Equestrian itu kuda jumping. Jadi antara 3 kuda ini yang satu sana itu khusus kuda jumping, equestrian. Nah, yang ini kelasnya ini khusus kuda pacu. Yang ini memang khusus kuda horseback archery, kuda memanah. Kami persiapan untuk itu. Beda-beda ya Pak? Beda. Dan pola makannya beda juga. Pola makannya beda juga. Betina. Kalau orang tuanya tadi berkuda, terus anak-anaknya nanti bisa main kelinci di sini ya. Oke. Sobat RRI, demikian jelajah wisata kita kali ini. Sampai jumpa di jelajah wisata berikutnya. Oke.
Yang di belakangnya. Oh, Sini maju ke depan, tepuk dulu kudanya. Kasih dia, kasih dia. Itu memberikan dia. terima Waktu kasih. dia, kamu hebat.